Bung Rocky, ribuan alumni UI menandatangani petisi menuntut pemecatan Bahlil sebagai mahasiswa S3. Saya tahu ini bukan hanya alumnus UI yang tanda tangan, tapi mereka-mereka yang juga concern dengan kejujuran akademi, concern dengan kualitas dan standar dari standar etika terutama dari UI ikut menandatangani petisi ini. Kita balik pada prinsip dasarnya. Apa sebetulnya yang dimaksud dengan mutu universitas itu? Apa yang dimaksud dengan menjamin mutu universitas? Tentu ini soal kurikulum, ini soal kapasitas metodologi yang tersedia di situ. Kan tidak semua universitas harus seluruh fakultasnya bermutu. Dan John Hopkins misalnya sangat terkenal dengan fakultas kedokteran. Harvard terkenal dengan economics dan MIT dengan teknologi. Demikian juga universitas-universitas yang kendati dia kecil tetapi dia fokus pada sesuatu yang menjadi isu utama dari riset dan dibarengi dengan keketatan metodologi. Jadi sebetulnya disebut mutu itu artinya kualitas dari pembimbingannya. Kalau seorang mau menulis disertasi, kualitas dari tesis yang diajukan kalau ia ingin jadi doktor. Kemampuan ini yang kita sebut sebagai kapasitas intelektual seseorang. Dan itu intinya. Jadi bertemulah antara kapasitas intelektual seseorang, kuriositas dia untuk melakukan riset, dan kualitas dari para promotornya. Kan hanya itu. Jadi mutu itu cuma ditinjau di situ. Promovendusnya bermutu, mampu untuk mendalilkan sesuatu, untuk dia buktikan atau untuk dia batalkan. Kapasitas metodologi yang tersedia di dalam sistem penulisan itu updated kah atau sekunder atau primer kah referensi yang dipakai itu. Dan yang ketiga adalah mereka yang terlibat di dalam proses uji menguji, bimbing membimbing dan promosi mempromosikan kan, yaitu guru besarnya siapa, dewan pertama yang menguji siapa tuh. Jadi sebetulnya kualitas universitas adalah proses seseorang menemukan tesisnya dan ingin membatalkan tesis orang lain, atau ingin meminta supaya tesisnya itu kuat karena hendak dia dihadapkan dengan tesis sebelumnya. Itu yang kita sebut sebagai duel akademis, atau itu nggak perlu doktor di dalam kelas pun itu berlaku itu. Jadi kalau disebut doktor itu adalah pencapaian tertinggi, tidak. Dari tingkat 1 kita diajarkan atau saya mengajarkan untuk duel argumen dengan keketatan metodologi, dengan reasoning yang koheren, dengan kemampuan untuk melihat apa yang ada di balik data. Itu dididik dari tingkat 1, bukan sampai nanti seseorang itu udah di meja ujian dokter. Justru terlihat bahwa mereka yang tidak paham dari awal apa yang disebut metodologi dari tingkat 1, pasti di tingkat akhir itu terlihat ya asal tempel metodologi, asal pakai teori, asal mampu untuk bikin kalimat tesis. Jadi sebetulnya kita mulai dengan hal yang paling mendasar, yaitu kemampuan akademis seorang ditentukan sejak semester 1 bukan di